Untuk setiap organisasi yang telah berhasil mendaftar, langkah selanjutnya, organisasi diwajibkan untuk mengisi data struktur proposal yang terdiri dari profil organisasi, portofolio organisasi, dan rincian proposal program. Pada bagian pengisian profil organisasi, organisasi diwajibkan mengisi kelengkapan informasi data profil organisasi. Apabila isian data profil organisasi sudah lengkap, organisasi dapat mengajukan verifikasi data profil organisasi dengan klik tombol Ajukan Verifikasi. Pengajuan verifikasi dapat dilakukan sampai dengan tanggal 16 April 2020. Selanjutnya, organisasi diwajibkan untuk mengisi kelengkapan informasi portofolio organisasi. Portofolio organisasi berisikan data-data yang harus diisi organisasi mengenai rekam jejak organisasi dalam melaksanakan program di bidang pendidikan. Jika dalam pelaksanaan program, organisasi penggerak akan bekerja sama dengan mitra organisasi penggerak lainnya. Organisasi dapat melakukan hal tersebut dengan membentuk sebuah konsorsium. Pembentukan konsorsium bersifat opsional. Jika organisasi mampu melaksanakan programnya secara mandiri, maka organisasi tidak perlu membentuk konsorsium. Untuk membentuk sebuah konsorsium, organisasi dapat klik tombol tambah untuk menambah organisasi mitra. Klik tombol loop, lalu ketik nama organisasi yang akan menjadi mitra, dan klik tombol tambah untuk memilih organisasi tersebut sebagai mitra di dalam konsorsium. Setelah melengkapi portofolio organisasi, organisasi diwajibkan untuk mengisi kelengkapan pengajuan proposal program dengan klik tombol tambah pada bagian bawah untuk menambah proposal. Tuliskan judul proposal yang merepresentasikan program Anda. Jenjang satuan pendidikan, PAUD atau SD atau SMP yang akan diintervensi program organisasi Anda seperti program pelatihan guru dan kepala sekolah di tingkat gugus. Kemudian, pilih satu kategori yang tersedia.
apakah kategori gajah, macan, atau kijang. Pilihan harus berdasarkan kapasitas organisasi dan bukti dampak praktik baik dari program organisasi Anda. Semua penerima bantuan program organisasi penggerak berhak menerima dukungan anggaran, supervisi, dan evaluasi menyeluruh. Setelah itu, organisasi akan masuk ke laman proposal untuk melengkapi 5 dokumen wajib yang terdiri dari proposal teknis, berkas laporan keuangan, sasaran, deskripsi rencana pelaksanaan per tahun anggaran, dan rancangan anggaran biaya. Pada proposal teknis, terdapat 4 bagian yang harus diisi oleh organisasi. Bagian pertama, atau deskripsi umum. Tuliskan deskripsi proyek yang diusulkan organisasi Anda dengan penjelasan yang didukung oleh data tentang kondisi hasil belajar siswa dari sekolah sasaran, seperti kemampuan literasi dan atau numerasi dan atau pendidikan karakter. Jelaskan logika perubahan, cakupan, dan rincian yang menjelaskan aktivitas luaran atau output dan capaian atau outcomes dari program pelatihan guru dan kepala sekolah. Teori perubahan merupakan kerangka acuan untuk menunjukkan bagaimana kegiatan yang organisasi Anda susun akan berdampak pada capaian hasil belajar siswa. Teori perubahan memiliki 4 tahapan. Pertama, deskripsikan kegiatan yang organisasi Anda rencanakan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukannya. Sebagai contoh, deskripsikan jenis pelatihan yang organisasi Anda akan berikan kepada para guru dan jelaskan spesifikasi kemampuan pelatih yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Kedua, deskripsikan output apa yang menjadi hasil langsung dari kegiatan organisasi Anda. Contohnya, jika organisasi Anda melakukan pelatihan untuk para guru, maka output dari pelatihan tersebut adalah guru menjadi terlatih pada keterampilan khusus yang tercakup di dalam pelatihan tersebut. Ketiga, deskripsikan outcome yang organisasi Anda ingin raih. Sebagai contoh, deskripsikan harapan perubahan perilaku di kelas dari para guru yang sudah menjalani pelatihan pada proses pembelajaran sehari-hari. Keempat, deskripsikan dampak yang akan kita lihat dari para murid kita jika organisasi Anda berhasil mencapai outcome sesuai dengan yang telah Anda deskripsikan. Contohnya, jika program pelatihan yang organisasi Anda lakukan fokus pada mata pelajaran matematika, maka dampaknya adalah peningkatan kompetensi matematika dari para murid. Teori perubahan terbaik mampu mendeskripsikan seluruh 4 tahapan tersebut secara spesifik dan terukur. Selanjutnya, tuliskan aktivitas-aktivitas dalam program pelatihan guru dan atau kepala sekolah yang terkait literasi, numerasi, atau karakter seperti pelatihan guru dan atau kepala sekolah, target utama pelatihan, pelaku pelatihan, tempat pelatihan dilakukan, serta durasi kegiatan. Bagian kedua, atau rekam jejak dampak. Jelaskan dampak yang pernah dicapai dari program yang sudah pernah dilakukan, yang diharapkan akan direplikasi dalam program ini. Bagian ini dapat diisi tergantung dari kategori bantuan yang dipilih. Tuliskan bukti dampak jangka pendek atau menengah dari kegiatan intervensi dan peningkatan motivasi, pola pikir pengetahuan, keterampilan, dan perilaku mengajar guru dan kepala sekolah dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh organisasi terkait proyek yang akan diajukan saat ini. Tuliskan bukti dampak akhir program yang berhubungan dengan literasi dan atau numerasi dan atau pendidikan karakter dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh organisasi terkait proyek yang akan diajukan saat ini. Kemudian, jelaskan metode pengumpulan data dampak program yang digunakan sebelumnya oleh organisasi untuk mengukur dampak program pada hasil belajar siswa, seperti pada kemampuan literasi dan numerasi, atau untuk mengukur pengetahuan, motivasi, dan praktek mengajar guru dan kepala sekolah. Bagian ketiga, atau konsorsium dan pengalaman. Jika program akan dilaksanakan oleh konsorsium, klik tombol tambah pada daftar konsorsium, lalu klik tombol pilih konsorsium, pilih mitra yang sudah terdaftar dalam bagian portofolio dengan klik tombol tambah. Jelaskan pembagian peran, tugas atau kewajiban, dan kontribusi berupa material, sumber daya manusia, atau finansial dari setiap anggota konsorsium dalam program ini. Pilih daftar pengalaman organisasi Anda yang relevan dengan proyek ini, dan juga pengalaman organisasi mitra yang relevan untuk konsorsium.
serta masukkan referensi literatur yang relevan dan mendukung perlunya proyek ini. Bagian keempat atau sumber daya. Jelaskan sumber daya fisik yang dibutuhkan untuk melaksanakan program, seperti modul pelatihan, alat bantu pengajaran, serta sumber daya fisik lainnya. Kemudian, jelaskan jenis-jenis peran tim pelaksana dan kualifikasi dari masing-masing anggota tim untuk dapat melaksanakan program. Seperti, minimum tingkat pendidikan pelatih adalah S1, namun tidak diharuskan berasal dari jurusan pendidikan. Tuliskan nama lengkap, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman program dari tim pelaksana. Jelaskan dukungan yang diperlukan dari sekolah-sekolah dan pemerintah daerah yang berpartisipasi, seperti penggunaan waktu kelompok kerja guru, jumlah waktu yang dialokasikan untuk pelatihan guru dan atau kepala sekolah. Kemudian, kelompok guru yang akan menjadi sasaran dalam program ini beserta alasannya, termasuk di dalamnya uraian kelompok mata pelajaran, kelompok jenjang kelas, dan lain sebagainya. Serta jelaskan juga pelatih atau fasilitator yang perlu untuk dilatih. Dan bagaimana harapan organisasi Anda terkait bantuan pemerintah yang dapat meningkatkan cakupan program pelatihan ke dalam skala regional atau nasional. Selanjutnya, organisasi harus melengkapi dokumen yang berisikan berkas laporan keuangan. Dengan mengunggah pindaian laporan keuangan sesuai dengan kategori proposal yang diajukan. Dan pindaian surat pemberitahuan tahunan pajak tahun 2019. Organisasi juga diwajibkan untuk melengkapi data sasaran. Pilihlah bentuk satuan pendidikan yang akan menjadi sasaran intervensi organisasi Anda. Jenis muatan intervensi program organisasi Anda seperti literasi dan atau numerasi dan atau pendidikan karakter. Provinsi, kabupaten, atau kota sasaran intervensi program organisasi Anda. Dasar pemilihan meliputi kebutuhan, dampak, riwayat kerjasama dengan pemerintah, dan efektivitas anggaran dalam konteks lokal. Masukkan jumlah sekolah dan guru penerima manfaat yang menjadi sasaran program. Jika proposal Anda dinyatakan lolos seleksi yang akan diberitahukan pada Juni 2020, silahkan unggah nota kesepahaman dengan Dinas Pendidikan dengan format sesuai petunjuk teknis. Organisasi harus mendeskripsikan rencana pelaksanaan per tahun anggaran untuk tahun 2020, 2021, dan 2022, serta tuliskan kegiatan pelatihan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang akan dilakukan di setiap tahunnya. Selanjutnya, organisasi harus mengunggah pengajuan rancangan anggaran biaya. Organisasi diminta untuk menjelaskan rincian anggaran dan biaya apa saja yang akan digunakan selama menjalankan program ini. Organisasi dapat mengunduh template format rancangan anggaran biaya yang sudah disediakan dan mengisi rancangan anggaran biaya berdasarkan format dan panduan yang ada di dalamnya. Berdasarkan dokumen tersebut, masukkan data, total biaya langsung, total biaya tidak langsung, total sumber dana dari bantuan pemerintah, dan total sumber dana mandiri. Unggah dokumen rancangan anggaran biaya sesuai template untuk tahun 2020 dan lakukan hal yang sama untuk pengisian rancangan anggaran biaya tahun 2021 dan 2022. Jika organisasi Anda memiliki data-data dan penjelasan yang ingin evaluator ketahui dan belum terwadahi dalam format proposal yang sudah disediakan, seperti data berupa tabel, diagram, gambar, atau ilustrasi lain, organisasi diperbolehkan untuk mengunggah dokumen tersebut dalam format PDF dan maksimal 10 MB. Pengunggahan berkas ini bersifat opsional. Apabila organisasi ingin mengajukan lebih dari satu proposal, organisasi dapat melakukan pengajuan proposal dengan mengisi kembali data yang dimulai dari proposal teknis dan pastikan organisasi menambah daftar pengalaman organisasi sesuai dengan proposal yang ingin diajukan. Proposal dinyatakan lengkap bila semua prasyarat sudah tercentang hijau. Klik Ajukan Proposal untuk mengunci proposal, sehingga proposal dapat dievaluasi. Proposal yang sudah diajukan tidak dapat diubah lagi oleh organisasi. Pastikan organisasi yakin untuk mengajukan atau simpan proposal untuk menunda pengajuan proposal.
Jika organisasi membutuhkan bantuan untuk permasalahan pengajuan proposal, organisasi dapat mengajukan pertanyaan kepada admin sekolah penggerak melalui fitur forum bantuan dengan mengisi form berikut. Selain mengajukan pertanyaan, organisasi juga dapat melihat pertanyaan-pertanyaan dari organisasi lainnya, beserta dengan jawabannya. Yuk ikut berpartisipasi menjadi organisasi penggerak untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Info dan registrasi kunjungi sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id.